Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Senang kita bisa jumpa kembali dalam cangkruan sel online bersama KTM dan lingkungan Alusius. Mari kita awali ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, tema pertemuan kita pada malam hari ini yaitu tentang damai sejahtera dengan dasar biblis dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebelumnya kita mau memuliakan Allah kita yang hebat dan perkasa melalui pujian menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
Seringkali kita tidak merasakan damai sejahtera karena banyak kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita jatuh dalam dosa. Menyadari hal tersebut, mari kita datang pada Yesus karena dalam Dia ada damai. Hanya Yesus jawaban kita. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Allah pembawa damai, hanya kepadamu Tuhan ada damai, sukacita dan kesejahteraan. Engkau Allah yang menjadi sandaran kekuatan bagi kami di dalam hidup beriman. Engkaulah Allah yang dimuliakan dan disembah, dan Engkau Allah yang menaungin kami semua, sehingga kami Kau perkenankan untuk menikmati damai sejahtera-Mu di bumi, di dunia ini, dan kelak saatnya nanti di dalam hidup kekal di dalam kerajaan surga. Syukur hanya kepadamu, Engkaulah Allah satu-satunya yang bertahta dan menjadi Raja bagi kami. Kepadamulah kami berharap dan berdoa dengan perantara Putra-Mu Yesus Kristus, yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mau semakin memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan El Shaddai, Allahku yang Maha Kuasa.
mataku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
sikyalara nana kanama syalara inna sikyalara tanama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan pewartaan firman ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Mari sejenak kita lihat cuplikan video klip berikut ini. Saat kita harus melangkah, melanjutkan hidup, mencari nafkah, bergelut kita di tengah wabah. Jaga diri, jaga jarak, sayangi dirimu. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah mau cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Bersyukurlah masih diberi umur, saat berbagi, sebarkan kebaikan. Berjuanglah di tengah wabah, bersama kita pasti bisa hadapi bencana. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Terserah, terserah, terserah maumu, mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawa taruhannya. Cari aman, cari mati,
Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita lihat video klip tersebut dalam zaman atau situasi pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi resah, yaitu tidak merasa damai. Karena situasi saat ini dengan dibukanya PSBB, yaitu dengan new normal, maka semakin banyak orang yang tidak disiplin, sehingga semakin banyak orang yang terinfeksi. Tentu kita berharap urip ing dunya iku adem ayem, tentrem, kartora harjo, terus apa maneh akeh karepe, terus sok mlebu swarga, enak. Bagaimana sih untuk mengalami seperti itu? Damai sejahtera itu bagaimana sih? Apakah seperti tadi, semua kebutuhan tercukupi untuk masa depan? Nah, kalau kita bandingkan di dalam bacaan Lukas 12 ayat 13 sampai 20 tentang orang kaya yang bodoh, lumbung sudah penuh, lalu adem ayem, damai sejahtera. Apakah begitu? Damai sejahtera bukan soal lahiriah, perasaan, tetapi lebih menyangkut suatu keadaan tenang damai yang tidak dipengaruhi oleh sikon yang kita alami. Dalam bahasa Yunani, damai adalah eirin, yang berarti suatu keadaan ketentraman dalam suatu negara karena adanya keadilan dan kemakmuran. Lalu arti yang lebih dalam yang nomor 2 adalah ketenangan hati yang semata-mata bersumber pada kesadaran seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Berada di tangan Allah menunjukkan keadaan tenang karena kita percaya Allah senantiasa memberi yang terbaik di dalam rangkaian hidup kita tanpa terpengaruh oleh keadaan. Kita ambil contoh gambaran ini seperti halnya di dalam Lukas 23 ayat yang 34. Yesus yang walaupun disiksa, disalib karena persatuannya dengan Bapa, Yesus di dalam penderitaan merasakan damai dan bahkan mampu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Ibu bapak yang terkasih, kita juga bisa mengalami damai sejahtera seperti yang dialami Yesus, walaupun dalam sikon, dalam tanda kutip, yaitu kalut atau masalah. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera itu? Damai sejahtera bersumber dari Allah itu sendiri. Dalam bacaan renungan yaitu Galatia 5 22-23, damai sejahtera adalah bagian dari buah roh. Berarti damai sejahtera adalah bagian dari karya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan yang akan membawa serta kekuatan untuk mengalami perkara-perkara yang kita alami. Damai sejahtera Yesus mengajarkan kepada kita untuk maju dalam kehidupan. Damai sejahtera Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertahan, memikul beban hidup, kesulitan, dan bahkan pekerjaan kita. Dan ini bisa dipahami kalau Roh Kudus yang di dalam diri kita ini yang memberikan damai sejahtera Yesus. Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya di dalam diri kita? Ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah bagaimana relasi kita dengan Allah. Yang kedua,
bagaimana relasi kita dengan sesama. Dan yang ketiga, bagaimana keteraturan hidup beriman atau rohani kita. Kita lihat relasi kita dengan Allah. Ini berarti kita diminta untuk melakukan kehendak-Nya, menjauhi dosa dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, sepenuhnya beriman dan berserah kepada Allah. Damai sejahtera ini bertumbuh karena kita berjalan mencari Allah penuh iman dan menemukan kekuatan kepercayaan di dalam Allah. Yang kedua, bagaimana relasi kita dengan sesama, yaitu bagaimana menghadapi perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain. Maka kita di sini perlu menahan diri, memaafkan, menegur, memperbaiki kesalahan sebagai wujud cinta. Dan kita harus berani mengakui, meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Paulus menasihatkan kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, bagaimana keteraturan hidup beriman atau rohani kita. Ini berarti menyangkut kedisiplinan, komitmen untuk hidup teratur di dalam memperbaiki kelemahan, kesalahan, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kekacauan itu sama seperti dengan ketidakteraturan. Keteraturan membutuhkan kesiapan untuk menentukan prioritas, yaitu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah yang harus kita lakukan. Orang yang hidup teratur akan mengalami suatu kemudahan dan damai sejahtera. Dan keteraturan akan menuntun kita kepada kesaksian dan berkat. Karena itu, ibu bapak yang terkasih, maka mari kita wujudkan damai sejahtera ini dengan kepekaan akan kehadiran Roh Kudus di dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa dengan melantunkan lagu Dengan Sayap-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam kehendak-Mu, agar damai sejahtera ini tinggal di dalam diri kami. Pujian dan sembah hanya bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kami senantiasa di dalam hidup ini. Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat dan kasih Allah senantiasa menaungi kita dan seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita dan aktivitas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya